Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan media yang udah hadir, udah bergabung di Join Zoom hari ini. Selamat siang, salam sejahtera dan salam rahayu buat sedulur Bayu dimanapun berada. Sebelumnya perkenalkan, saya EDJ, saya bibi sekaligus asisten pribadi almarhumah Bayu. Saya sudah mendampingi beliau selama 18 tahun. Dari awal tiba di Bandung Maret 2004 sampai akhirnya beliau meninggal pada 1 Juli 2021 yang lalu. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman, sahabat, kerabat, klien, dan orang-orang yang sayang dengan almarhumah Bayu. Terima kasih atas support, doa dan cintanya untuk almarhum semasa hidup. Kami tidak bisa membalas satu persatu, tapi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan atas kebaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke kronologis, saya mau minta maaf baru bisa memberikan keterangan kepada publik karena emang jujur sampai saat ini kami keluarga besar almarhumah Bayu masih berduka. Memang benar Bayu menderita komplikasi asam lambung, asma akut, juga diabetes yang cukup tinggi, hingga beliau diwajibkan untuk mengkonsumsi obat yang berdampak pada liver beliau. Sebelum beliau pergi meninggalkan kita semua, kami sempat ke Salatiga 10 hari lamanya. Kita melewati perjalanan darat untuk mengenang 1 tahun almarhumah Bayu, mengenang 1 tahun ibunda dari almarhumah Bayu. Selain itu beliau melakukan ritual buat tamu-tamunya juga dan sempat membuat beberapa konten di Salatiga juga Jogja. Sebelum kembali ke Jakarta, beliau sempat ngeluh sama saya kalau asmanya kambuh. Saya sesak napas bedah gitu. Saya sempat menyarankan, saya dan teman sempat menyarankan untuk periksa ke dokter daerah setempat. Tapi beliau bilang dokter yang tahu riwayat penyakit saya ada di Jakarta. Sesimpel itu beliau menjawab yang kita anjurkan. Sesampainya di Jakarta, kondisi beliau memang tidak berubah, masih tetap seperti keadaan waktu di Jawa, malah makin parah. Dan saya berpikir kalau beliau itu karena emang kecapean, karena kegiatannya yang tidak ada hentinya waktu itu. Dan kami ataupun saya selalu berpikir mungkin waktu itu kalau beliau itu emang benar-benar kondisinya sangat amat lelah waktu itu. Dan beliau pun tetap ngeluhnya itu di sesak napas. Beliau sempat yang saya sakit beda, saya nggak tahan gitu. Dan waktu itu, waktu setibanya di Jakarta, saya sempat dikasih
tugas juga keluar kota, dan kita nggak putus komunikasi, kita tetap untuk menyarankan almarhumah untuk ke rumah sakit, tapi beliau lagi-lagi bilang nunggu saya pulang dari luar kota. Gitu sampai di Jakarta, karena beliau sebelumnya udah menanyakan alat uap yang biasa saya kasih, dan saya sampai di Jakarta saya langsung kasih uap, tapi ternyata tidak tidak membantu juga. Padahal sebelumnya kalau misalkan saya kasih uap, beliau tuh udah agak mendingan. Tapi di saat itu beliau emang benar-benar yang kayak udah kayak benar-benar kesakitan banget gitu. Semua usaha udah saya lakukan pada saat itu, sampai akhirnya mungkin beliau itu ada konsultasi dengan dokter yang biasa nangani beliau, dan siang itu beliau langsung ajakan saya untuk ke rumah sakit itu langsung diiyakan, dan akhirnya waktu itu saya langsung bawa ke rumah sakit dan saya langsung bawa ke IGD waktu itu, karena kondisi di rumah sakit tersebut penuh karena banyaknya banyaknya pasien COVID di rumah sakit tersebut. Akhirnya kami menunggu untuk antrian pada saat itu sampai pukul 1 dini hari kami belum dapat antrian, dan saya pribadi sempat yang marah banget karena lihat kondisi ponakan saya saat itu benar-benar membutuhkan pertolongan gitu. Setelah saya marah di rumah sakit tersebut, akhirnya salah satu dokter jaga dan perawat di situ menyarankan untuk tes semuanya, cek sampai rongsen dan lain sebagainya. Dan sebelum kita mendapatkan hasil itu, kita karena Mbak Yu emang benar-benar udah capek waktu itu, Mbak Yu dia tetap kekeh minta ke dokter itu untuk pulang, karena memang kondisinya waktu itu memang sangat amat lelah banget. Mungkin beliau pengen istirahat gitu. Sampai di rumah malam itu beliau sempat minta dimandikan karena emang seperti biasa, jadi kebiasaan beliau kalau dari mana-mana pasti mau semalam apapun beliau selalu mandi. Dan waktu malam itu beliau minta dimandikan sama saya. Saya sempat yang saya bilang kalau nggak mandi gimana? Karena kan kalau misalkan beliau mandi itu pasti seseknya tuh kayak kepacu gitu loh. Setelah saya mandikan, setelah naik ke tempat tidur, beliau berpesan sama saya kalau jangan jauh-jauh dari saya, katanya gitu. Jadi saya nggak boleh terlalu jauh jaraknya dari beliau karena mungkin beliau entah itu mungkin udah emang bener-bener sangat sakit banget di saat itu. Dan entah jam berapa, waktu itu baru juga saya mau rebahan, beliau kayak agak teriak manggil saya, dan saya samperin, beliau bilang, beda itu di luar banyak orang. Saya bilang, itu mungkin perasaan kamu, Is, gitu loh. Karena saya manggil beliau itu Is. Keesokan harinya, tidak banyak perubahan, malah makin memburuk. Beliau lagi-lagi dan lagi bilang, saya tidak tahan lagi, saya sakit bedah, gitu loh. Tapi semangat beliau untuk melawan penyakitnya itu benar-benar luar biasa, karena dan saya pun selalu berharap karena di kehidupan beliau itu terlalu banyak keajaiban. Separah apapun beliau sakit, Allah selalu memberikan kesembuhan. Jadi di saat itu saya masih ada harapan dan masih berharap sama yang di atas untuk menyembuhkan penyakit ponakan saya, dan saya bilang, Is, kamu harus kuat,
kamu bisa, tapi dia cuma ngelirik aja waktu itu. Sekitar jam 11, setelah beliau saya mandikan, lalu beliau minta minum obat, beliau minta dibantu untuk naik tempat tidur. Sebelum sampai di tempat tidur, beliau mungkin entah sudah tidak ada tenaga, ataupun mungkin karena apa namanya, oksigennya udah nggak ada, ataupun napasnya udah putus di saat itu. Uh, jadi beliau itu langsung kayak yang apa ya, meremata dan pingsan. Saya sempat yang telepon ke orang-orang terdekat yang saya berpikir bisa membantu untuk membawa beliau ke rumah sakit, tapi saya berulang-ulang telepon itu tidak ada yang kunjung datang. Sampai akhirnya saya minta bantuan keluar rumah, dan kompleks tempat pun cuman bilang nunggu ambulan bantuan dari kompleks tempat datang. Saya sampai mondar-mandir, saya bingung waktu itu karena kebetulan saya di rumah juga cuma bertiga, kebetulan yang di rumah juga yang biasa nemenin kita lagi kondisi sakit, jadi saya yang kalang kabut. Saya sempat telepon keluarga, saya sempat telepon teman-teman yang mungkin di saat itu bisa membantu, tapi akhirnya juga nihil. Akhirnya datang ambulan yang dari kompleks tempat, dicek saturasi oksigen, itu juga udah nggak ada. Saya sempat telepon ke ambulan yang ada di yang rumah sakit terdekat, tapi semuanya penuh. Dan akhirnya saya benar-benar pasrah waktu itu. Saya sempat ngasih napas buatan juga dan nggak bisa juga, dan hingga pada jam 11:45 pada Indonesia, waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 1 Juli 2021, beliau pergi. Beliau pergi buat selama-lamanya. Dan kondisi itu pastikan kembali, saya bawa ke rumah sakit terdekat bahwa beliau memang sudah meninggal dunia. Jadi untuk pemberitaan yang di luar sana yang mengatakan beliau itu jatuh atau beliau itu kena COVID, itu semuanya tidak benar. Jadi saya tegaskan kembali di sini bahwa Mbak Yu tidak jatuh, beliau meninggal karena kehabisan oksigen karena asmanya. Jadi untuk berita yang beredar di luaran itu sepenuhnya tidak benar. Sampai saat ini kita keluarga, terutama saya yang waktu meninggal ada bersama beliau. Seandainya waktu itu saya mendapatkan bantuan, mungkin ponakan saya masih berada di tengah-tengah kita. Tapi Allah lebih sayang sama beliau. Saya sudah maksimal untuk bantu beliau. Sekarang sudah nggak sakit lagi. Kalau untuk firasat, Mbak Yu itu orangnya emang
selalu memberikan firasat sama saya. Jadi firasat kebaikan maksudnya. Di saat meninggal beliau tidak memberikan sebelumnya itu tidak pernah memberikan firasat yang benar-benar beliau akan meninggalkan kita semua. Makanya kami keluarga besar almarhumah benar-benar belum sepenuhnya percaya kalau beliau itu udah nggak ada. Tapi di saat ada satu kejadian yang saya juga itu nggak ngeh banget kalau misalkan di saat perjalanan saya perjalanan ke satu daerah yang ditugaskan beliau, tiba-tiba wing mobil saya itu lepas dan saya di situ tidak punya pikiran kalau ponakan saya akan ya petanda untuk ponakan saya. Tapi waktu itu saya cuman ya udah mungkin apa sih nggak kenceng bautnya atau apanya gitu. Jadi saya nggak pernah punya pikiran kalau itu akan meninggalkan kita. Sampainya saya di Jakarta, saya seperti biasa saya mandiin beliau kayak gitu-gitu, terus saya ngobrol sama beliau. Saya bilang, sayap mobil saya tuh lepas di jalan tol. Dan di saat itu beliau cuman tersenyum, lalu dan ya tanpa respon. Tapi saya ya udahlah, mungkin karena kebiasaannya beliau seperti itu ya udah. Ini di sini banyak pertanyaan yang kenapa dimakamkan katanya kenapa nggak di Salatiga malah di Bandung. Sebelumnya kalau di candaan kita itu almarhumah selalu bilang sama kita, bukan saya aja tapi mungkin keluarga ada juga yang selalu dikasih kayak obrolan ya, kalau misalkan saya mati waktu itu, kalau saya mati beda saya pengennya dikuburnya di Salatiga gitu. Dan di saat itu juga saya membisikkan ke beliau, saya bilang saya minta maaf, saya nggak bisa memakamkan kamu di Salatiga karena emang kondisinya saya waktu itu saya sendiri, saya bingung harus dibawa kemana karena di kompleks tempat kita tuh tidak ada sanak saudara, dan saya memberanikan diri mengambil keputusan untuk almarhumah saya bawa ke Bandung karena Bandung pun itu adalah tempat kelahiran dari Bapak almarhumah Mbak Yu. Nah, untuk maksud saya berbicara di sini, uh, banyak akun media yang ataupun konten-konten di YouTube uh, tentang Mbak Yu tuh Mbak Yu tuh seperti apa, bagaimana, dan ada yang menggantinya atau tidak, atau ada kerjasama dengan yang lain atau tidak. Nah, di sini saya berbicara di sini, saya pengen meluruskan berita tentang kepergian Mbak Yu dan ingin menegaskan bahwa Mbak Yu tidak memiliki murid, tidak menurunkan ilmu ke siapapun, tidak membuka cabang selain di Bandung dan Bintaro, bahkan beliau tidak pernah menjalin kerjasama dengan pihak manapun. Kenapa hal ini perlu saya luruskan? Karena saya tidak ingin ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi ini, dan mungkin apabila ini sudah terjadi itu di luar tanggung jawab kami sebagai manajemen dari Bayu. Untuk JNK, selepas kepergian almarhumah Bayu, PT Japa Naga Kreatif yang beliau rintis dari 2015
kami akan tetap berjalan. Kami akan tetap mengembangkan ini sesuai dengan amanah beliau. JNK harus tetap maju. Saya selaku komisaris kedua di perusahaan akan berupaya sekuat tenaga agar PT JNK ini yang dibangun beliau terus berkembang. Justru dan ini juga karena support dan semangat dari tim juga. Terima kasih untuk tim JNK. Sebelum beliau membangun YouTube channel, JNK pernah terlibat dalam cukup banyak event juga. Salah satunya konser piano tunggal pianis muda Jonathan Kuo pertama dan kedua. Selain itu, kami juga sebagai media konsultan. Ini penting banget untuk sosial media yang nakal, yang memberitakan tentang Mbak Yu yang aneh-aneh. Dengan ini, dengan adanya preskon ini, saya selaku perwakilan dari keluarga besar Mbak Yu, saya ingin menegaskan kepada akun-akun media yang nakal untuk berhenti memberitakan hal negatif soal beliau. Ya, secara kode etik yang memang sudah melanggar batas privasi yang membuat tidak nyaman bagi kami keluarga untuk mendengar dan melihatnya. Untuk sedulur Bayu, untuk akun-akun media nakal yang udah memberitakan Bayu yang aneh-aneh, ikhlas tidak ikhlas, Bayu sudah tenang di sana. Mari kita doakan beliau kita kirim Al-Fatihah bersama-sama. Karena beliau, menurut saya pribadi dan menurut orang-orang terdekat, beliau pribadi yang sangat amat baik dan dermawan. Jadi kalau ada pemberitaan yang tidak pantas, kami sebagai keluarga sangat sedih mendengar. Dan terakhir, saya mewakili keluarga besar almarhumah Bayu, keluarga Bandung dan keluarga Jakarta, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Bayu semasa hidupnya ada salah-salah kata, sikap yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kita tetap sehat, dan salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.